Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali pada tutorial Kobo Toolbox. Baik, pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengkonfigurasi pengumpulan data menggunakan handphone ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengembangkan kuesionernya. Nah, ketika kuesioner sudah selesai dan siap untuk dibagikan dan atau untuk digunakan sebagai pengumpulan data, kita bisa share-nya ya secara langsung atau mengumpulkan datanya menggunakan handphone. Dalam artian ini aplikasi Android-nya. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, Kobo Toolbox ini sebenarnya menyediakan beberapa opsi bagaimana untuk pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Pertama, opsinya menggunakan web, berbasis web gitu, menggunakan browser. Yang kedua, opsinya menggunakan aplikasi Android yang dia sudah sediakan di Play Store ya. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi pengumpulan data. Ini online only gitu ya, online only single submission, online only untuk multiple submission, kemudian untuk once per responden, kemudian ini bisa di embed ya pada web kita, kemudian Android application. Nah, artinya di sini hanya dua kategori secara umum sebenarnya. Ini kalau kita memilih ini artinya bisa dikumpulkan secara offline maupun online tapi via browser gitu ya. Nah, yang kita kirimkan nanti adalah linknya. Kalau misalnya kita gunakan ini, nanti kita bisa lihat di sini ya, open. Kita bisa men-share nanti alamat ini untuk kita gunakan sebagai pengumpulan data. Share linknya. Nah, sedangkan untuk Android aplikasi kita bisa install terlebih dahulu aplikasinya di handphone begitu ya. Nah, oke, kita coba sekarang teman-teman. Sekarang kita pilih Android application. Nah, terlebih dahulu sebelumnya teman-teman bisa menginstal Kobo Collect ini di Androidnya. Nah, nanti install Kobo Collect-nya bisa dicari di Play Store. Oke, ini ya Kobo Collect. Nanti teman-teman sudah bisa langsung install begitu. Install. Oke, sekarang kita coba bagaimana mengkonfigurasi Kobo Collect ini dan terhubung dengan kuesioner yang sudah kita kembangkan di web kita. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah memiliki Kobo Collect yang sudah terinstall di handphone. Nah, silahkan dibuka Kobo Collect yang sudah terinstall. Kemudian teman-teman klik bagian ada titik 3 di pojok kanan atas untuk melakukan konfigurasi server URL-nya. Oke, nah di sini ada beberapa menu, saya jelaskan sedikit. Di sini ada fill blank form. Nanti untuk mengisi formulir yang kosong yang sudah kita install. Kemudian ini mengedit form-form yang sudah tersimpan gitu ya. Kemudian di sini ada send finalized form, artinya formulir yang sudah diisi kemudian sudah di finalize, artinya sudah komplit. Ini bisa dikirim nanti ke server. Kemudian ini melihat view send form, melihat formulir-formulir atau kuesioner yang sudah terisi dan terkirim. Kemudian ini get blank form, ini meretrieve atau menarik formulir-formulir nanti yang sudah pernah kita buat di server kita dan kita bisa ambil gitu ya. Kemudian delete save form, menghapus formulir-formulir yang tersimpan. Baik, sebelumnya kita lakukan konfigurasi dulu terhadap Kobo Collect kita supaya dia bisa terhubung dengan server kita. Klik general setting, kemudian pada bagian server teman-teman isi pada URL-nya sesuai apa yang tertulis di ini ya, di di web kita ya. Di sini ada enter the URL server, https://
kc.humanitarianresponse.info gitu ya. Oke, kita sesuaikan. Ini kita hapus. Oke, https. Oke, kemudian double slash kc.humanitarianresponse. humanitarianresponse.info. Oke. Nah, kemudian pada bagian username nanti silahkan diisi username yang sama ketika teman-teman membuat akun ini ya. Akun ini. Oke. Baik. Ketika username dan password sudah diisi, silahkan di back saja. Back, kemudian kembali lagi pada halaman awal. Nah, bagaimana mengetahui apakah konfigurasi kita ini sudah benar atau belum? Kita klik pada get blank form ya, get blank form. Nah, ketika dia terhubung nanti dan menemukan satu formulir, artinya konfigurasi kita betul gitu ya. Nah, sama ya, kita memiliki satu formulir form 01 sensus v2 gitu ya, dan juga sudah ada di Android kita. Nah, sekarang ini kita select ya. Oke, kemudian get selected. Baik. Nah, kita mendapatkan notifikasi download result sukses. Oke. Nah, baik. Sekarang kita sudah memiliki formulir yang sudah kita konfigurasi sebelumnya di server kita. Kemudian sudah ada di handphone kita. Nah, sekarang bagaimana cara mulainya? Jadi klik fill blank form. Oke, kemudian pilih formulirnya. Nah, kita bisa memulai gitu ya. Oke teman-teman, cara menggunakannya di swipe saja ya, kiri kanan, atau ada tombol next di bawahnya. Ini bisa dikonfigurasi begitu ya. Oke. Baik. Nomor RW. Oke. Nah, teman-teman bisa melanjutkan mengisi ini ya. Oke. Oke, alamat kita buat saja ya. Misalnya Depok begitu. Nah, oke. Nah, kebetulan di sini kita memiliki koordinat. Kita bisa cek koordinatnya ya. Kita bisa simpan koordinat kita. Nah, ini koordinat ini juga tergantung nanti ke handphonenya ya. Jadi handphone dan ketersediaan satelit. Jadi teman-teman bisa lihat di sini akurasinya di sini berapa, 9 meter gitu ya. Ini 8, ini semakin kecil nilai ini berarti semakin akurat posisi kita. Nah, akurasi ini sangat tergantung kepada satelit yang nanti akan didapat nih. Ini tersedia ada 24 satelit, tapi handphone kita bisa menangkap 17 atau 16 gitu ya. Tapi ini tergantung ya, kalau kita berada dalam ruangan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita berada di luar ruangan itu sangat memudahkan dia bisa menangkap satelit. Nah, ini juga tergantung pada handphone. Ada beberapa handphone itu terkendala terhadap akurasi gitu ya. Mungkin ada yang cukup rendah responnya. Nah, jika cukup dirasa cukup baik akurasinya, nanti teman-teman silahkan klik save geopoint. Kemudian ini gitu ya, isi nama kepala keluarga. Oke. Nah, di sini ada constraint-nya, minta harus pakai huruf besar gitu ya. Keluarga, next. Nah, oke, selanjutnya sampai selesai. Oke, teman-teman. Oke, nah, sampai di akhir ini teman-teman nanti
akan mendapati formulir kita di akhir begitu ya. You are at the end of form 01 Census V2 begitu. Nah, teman-teman bisa menyimpan ini dan exit gitu ya. Artinya di sini ada mark form as finalized. Artinya kita menandakan formulir ini sudah komplit terisi. Kalau kita tidak tandakan berarti ini masih belum komplit. Nah, ini kita tandai sebagai setelah komplit dan save form and exit. Nah, ini kita bisa kembali. Nah, kemudian kita mendapati di sini ada edit save form 1. Ini form kita bisa edit kembali. Kemudian kalau dirasa ini sudah tidak perlu diedit, ini bisa kita kirim. Kita kirim, kemudian kita send selected. Oke ya. Nah, ini sudah terkirim. Oke. Nah, jadi di formulir yang siap dikirim sudah kosong karena artinya ini sudah terkirim gitu ya. Kemudian ini berpindah ya, tadi ada angka 1 di bagian edit save form, pindah sekarang di view send form. Baik, nah, artinya sekarang data kita ini sudah pindah ke server. Nah, oke teman-teman, begitu caranya ya, video tutorial terkait dengan bagaimana mengumpulkan data dengan Android. Baik, nanti kita lanjut kembali pada video berikutnya, bagaimana mengekspor data dari yang sudah pernah dikumpulkan. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.